Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Yusuf dengan NIM 90300118021. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Demografi. Yang pertama, ada 4 proses transisi demografi. Model transisi demografi adalah model yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan-perubahan dalam statistik kependudukan seperti angka kelahiran, angka kematian, dan pertumbuhan penduduk seiring dengan berjalannya waktu. Di mana ada 4 proses transisi demografi. Yang pertama, ada yang dikenal dengan istilah high stationary. Pada tahapan pertama ini disebut juga dengan masyarakat pre-industrial atau angka kematian dan angka kelahiran keduanya sama-sama tinggi. Pada tahap ini, angka kematian yang tinggi dan berfluktuatif banyak disebabkan oleh akibat bencana kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa ini. Angka kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup rendah akibat kurangnya teknologi dan tenaga kerja dalam fasilitas kesehatan. Tahapan yang kedua ada yang dikenal dengan istilah early industrial. Pada tahapan kedua ini disebut juga dengan masyarakat early industrial. Angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju perubahan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahapan ini. Kematian bayi menurun dan harapan hidup meningkat. Yang ketiga ada yang dikenal dengan late expanding. Pada tahapan ketiga ini, angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan adanya perubahan-perubahan nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang lebih memilih lebih anak. Yang keempat, ada yang dikenal dengan low stationary. Pada tahapan 4, angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat, angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Kebanyakan negara-negara Eropa saat ini berada pada tahapan transisi demografi keempat. Yang kedua, model piramida penduduk. Ada 3 model piramida penduduk. Yang pertama ada yang dikenal dengan piramida penduduk muda atau expansive. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambar. Ini merupakan gambar piramida penduduk muda atau expansive. Piramida penduduk muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak meruncing. Piramida penduduk ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida ini penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Contoh negara dengan piramida penduduk muda adalah Indonesia dan Cina, di mana negara tersebut memiliki penduduk yang mendominasi. Adapun ciri-ciri piramida penduduk muda, yang pertama tentu sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Yang kedua, selain itu tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi. Dan yang ketiga, dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, piramida penduduk dewasa atau stasioner. Piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran atau natalitas dan angka kematian cenderung seimbang. Oleh karena itu, jenis piramida penduduk dewasa sering ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Adapun ciri-ciri dari piramida penduduk dewasa, yang pertama, jumlah penduduk dalam keadaan stasioner adalah tetap, artinya tidak berubah. Yang kedua, jumlah kelahiran dan kematian seimbang, jumlah penduduk relatif tetap, pertumbuhan penduduk rendah, dan penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua. Yang ketiga, piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida penduduk tua menggambarkan kondisi daerah di mana angka pertumbuhan penduduk cenderung mengalami penurunan. Gambar piramida penduduk bentuknya seperti batu nisan atau terdapat di negara Jerman, Belgia, dan Swedia. Adapun ciri-ciri piramida penduduk tua, yang pertama, jumlah penduduk terus berkurang, angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian, sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia tua, dan pertumbuhan penduduk usia sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. 3. Perbedaan mendasar dari ketiga sumber data demografi penduduk. Berbicara mengenai perbedaan mendasar dari ketiga sumber data demografi mungkin bisa diperhatikan pada pengumpulan datanya, di mana terlebih dahulu kita ketahui apa yang dimaksud dengan sensus, registrasi penduduk, dan survei penduduk.
Yang pertama, sensus penduduk. Pengertian sensus penduduk. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan penyajian data demografi, ekonomi, sosial, dan yang menyangkut semua penduduk pada waktu tertentu di suatu negara atau di suatu wilayah. Nah, pengumpulan data sensus penduduk ini dilakukan 10 tahun sekali melalui 2 tahap dan dilakukan dengan sistem pencacahan lengkap dan juga dilakukan dengan pengumpulan sampel. Kedua, registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah meliputi kegiatan pencacahan, pelaporan dan data kependudukan yang terdiri dari kelahiran, perkawinan, perpindahan, dan kematian. Pengumpulan data dari registrasi penduduk meliputi perkawinan dan perceraian, statistik vital, kelahiran, dan migrasi. Yang ketiga, survei. Survei adalah penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Yang keempat, teori fertilitas ditinjau dari dua pendekatan dari sosial dan ekonomi. Dalam pendekatan ekonomi, permintaan terhadap anak merupakan penurunan dari teori terhadap permintaan barang dan jasa. Dengan menggunakan pendekatan fungsi utilitas dan utilitas maksimum, konsep permintaan anak dapat diartikan sebagai jumlah anak yang diinginkan dalam rumah tangga. Hal tersebut terkait dengan ukuran keluarga optimal yang diinginkan, termasuk dalam bagaimana sikap orang tua dalam memandang nilai atas kepemilikan. Sedangkan dari sisi sosial dan keagamaan, anak sebagai pemenuhan kewajiban sosial dan keagamaan, dan dari sisi pengembangan kehidupan modern, anak sebagai modal sosial untuk memperluas jaringan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kelima, teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada soal data fertilitas dari daerah Sukamaju. Nah, maka ditentukan GVR dan ASFR. Yang pertama, GVR atau angka fertilitas umum, di mana GVR sama dengan 1/W sama dengan 15 dikurang 49 dikali 1000. Yang didapatkan hasil 32. Maka hasil ini menunjukkan bahwa dari 1800 wanita berumur 15 sampai 49 terdapat kelahiran sebanyak 32 bayi. Selanjutnya, ASPR, yaitu dengan rumus BX per PFX dikali dengan K. Yang keenam, dalam istilah mortalitas dikenal dengan standarisasi. Ada beberapa macam standarisasi. Yang pertama, standarisasi langsung. Standarisasi langsung ini memberikan hasil yang lebih akurat ketika jumlah dari angka kasus kecil pada setiap kelompok umur, jenis kelamin pada populasi studi. Metode langsung bisa digunakan untuk menghitung rata-rata yang terstandarisasi, seperti rata-rata tekanan darah yang disesuaikan dengan umur dan jenis kelamin pada kelompok pekerjaan yang berbeda. Selanjutnya, standarisasi tidak langsung. Standarisasi tidak langsung atau indirect standardization diukur dengan membandingkan jumlah kematian dan kesakitan yang diamati dan jumlah kematian atau kesakitan yang diharapkan, yang dikenal dengan istilah Standardized Mortality Ratio atau SMR. Itulah presentasi dari saya. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.